Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD 125 Sanibang, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat SD 125 Sanibang. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan materi tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya adalah sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah sangat penting dalam mengaplikasikan nilai-nilai atau keyakinan sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia artinya pelajar yang memiliki akhlak dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini pelajar atau peserta didik Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga adalah mandiri. Berarti di sini peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang keempat adalah bergotong royong, di mana bergotong royong ini adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Di sini peserta didik mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, serta menyimpulkannya. 6 adalah kreatif. Berarti di sini adalah peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Ada 6 elemen, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Keyakinan kelas, 5. Posisi kontrol, dan 6 adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah di mana usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid seperti guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, baik dari
kesempatan belajar bakat dan minatnya. Maksudnya di sini misalkan di sekolah kita kan ada kelompok. Nah, itu dimanfaatkan untuk siswa, untuk cara belajarnya. Bagaimana kita mengembangkan bakat dan minatnya itu seorang peserta didik dalam meningkatkan proses belajarnya di sekolah. Karena sekarang kan anak-anak kan harus tahu yang berteknologi, apalagi sekarang sudah serba canggih. Akhirnya siswa itu lebih cenderung, lebih suka kalau dia memakai internet dalam belajar. Yang kedua, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan terpenuhi harapan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran akan menjadi bermakna dan suasana proaktif karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Disiplin positif. Pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misalnya di sini hukumannya anak peserta didik tidak mematuhi kata tertib yang kita laksanakan di sekolah. Berarti di sini anak-anak kita memberikan hukuman kepada mereka agar hukuman itu bisa menjadi disiplin untuk dirinya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maksudnya di sini kalau misalnya dia melakukan sesuatu pembelajaran dengan baik, maka kita sebagai seorang guru berhak memberikan penghargaan kepada peserta didik meskipun dengan menggunakan aplaus atau emoji, bisa juga supaya anak itu terinspirasi untuk mengembangkan bakatnya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Konsekuensi di sini merupakan suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan memberi konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada peserta didik sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam diri, sehingga disiplin lahir dari dalam diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila peserta didik sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, mereka akan belajar bahwa perbuatannya itu adalah salah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 elemen, yaitu 1 bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Saya akan tampilkan dulu video tentang kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling perfect jauh di dasar hatinya
Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam usia teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung
saya terlambat. Ya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm. Ya, ini dia. Ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosek dan Ambil dia buat pernah terlalu nasai. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau anak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm. Ya, ini dia. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosek dan Ambil dia betul benar terlalu lunas, say. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pempukul, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
sekitarnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tindakan di sini meminta seseorang untuk menjelaskan tentang kepercayaan, prinsip atau pandangan hidup yang dianutnya. Saya akan menampilkan video tentang kegiatan restitusi. Wih. Selamat pagi Putra, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini hari apa Putra? Tapi kamu datang jam berapa hari ini? Kalau saya hari ini perhatikan setiap hari kamu sering terlambat ya? Kenapa itu? Kenapa tidak sama-sama kamu terlambat? Memangnya kamu itu yang malam itu kerja apa sama-sama kamu begadang? Kalau begitu, makanya nggak usah terlalu lama tidurnya, harus disesuaikan waktu juga supaya kalau pagi cepat bangun dan pergi ke sekolah supaya tidak berat lagi ke sekolah toh. Ya, bisa diperbaiki nantinya, tidak terlambat ke sekolah, bisa membersihkan halaman sekolah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Ibu Suryati karena telah mengajak saya berdiskusi tentang kesalahan saya di sekolah karena sering terlambat. Terima kasih banyak untuk Ibu Suryati. Saya berusaha untuk cepat bangun dan tidak begadang lagi supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya berterima kasih banyak atas arahan yang Ibu berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tampilan video tentang restitusi saya dalam itu
demonstrasi kontekstual di modul 1.4. Sekarang sebagai kesimpulan, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi di sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, bahkan juga orang tua, peserta didik, dan komite sekolah. Selanjutnya, di sini segitiga restitusi itu merupakan suatu konsep dalam hukum yang menggambarkan hubungan antara tiga pihak dalam kasus restitusi atau pengembalian hak, di mana restitusi segitiga melibatkan tiga elemen, yaitu satu korban, dua pelaku, dan tiga negara. Kalau di sekolah itu negara penghukumnya yang bertindak sebagai penegak hukum adalah guru atau pendidik. Di mana korban ini adalah posisinya di sini sangat dirugikan, dan kalau pelaku adalah posisinya pihak yang menyebabkan kerugian, dan negara atau pendidik adalah sebagai penegak hukum. Langkah-langkah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah berarti tindakan yang tidak sesuai dengan norma, mendapatkan pengesahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menstabilkan identitas tadi sudah saya jelaskan tentang proses mempertahankan jati dirinya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita semua pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana cara kita menstabilkan identitas kita menjadi lebih baik lagi. Dari penampilan pemaparan materi, adakah yang atau teman-teman dari guru-guru hebat yang bisa bertanya atau memperkuat pemaparan materi kami? Saya persilakan. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau saya persilakan. Ibu Suryana. Kepada Ibu Suryana SPD untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada terhadap materi yang saya berikan. Silakan. Dasar manusia yang di penguasaan. Bagaimana di situ? Baik, yang ditanyakan oleh Ibu Suryana tentang kebutuhan dasar manusia di elemen penguasaan. Maksudnya di sini
penguasaan itu kemampuan peserta didik atau kondisi di mana seseorang atau peserta didik memiliki kontrol, kekuatan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu hal. Misalnya peserta didik kita mempunyai keterampilan, dia terampil dalam membuat, misalnya membuat kaligrafi, berarti dia terampil di situ. Terus tentang pengetahuannya, berarti contohnya dia menguasai materi-materi yang ada di buku tanpa dia membaca secara keseluruhan. Dia sudah mengetahui pengetahuannya, berarti pengetahuannya itu sangat tinggi, sudah jenius. Tidak perlu lagi dia dijelaskan seperti ini karena pengetahuannya sudah terlalu pintar. Bagaimana Ibu Suryana? Diterima? Siapa lagi yang mau bertanya? Persilakan kepada Ibu Harmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini pada ini 5 posisi kontrol, yang mana di sini pembuat merasa bersalah. Hal yang mana itu yang maksudnya di sini pembuat merasa bersalah yang seperti apa? Ya, baik, di sini tentang 5 posisi kontrol. Di sini di elemen 2 tentang pembuat merasa bersalah. Maksud dari Wahyanti kata-katanya, contoh-contoh kata-kata pembuat merasa bersalah. Misalnya, kamu sangat egois sekali karena tidak mau membantu kami, padahal kami sangat membutuhkan bantuanmu. Berarti di situ peserta didik, apabila kita mengatakan kalimat itu, pastinya peserta didik merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena atas kata-kata yang diberikan oleh temannya atau bahkan gurunya. Kamu sangat egois sekali karena tidak mau membantu kami, padahal kami sangat membutuhkan bantuanmu. Berarti posisinya siswa yang ini merasa bersalah, sangat merasa bersalah karena kata-kata itu. Bagaimana Ibu Nanti? Ya, saya persilakan yang lain. Siapa lagi? Ya, saya persilakan untuk Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait 5 posisi kontrol, kita sebagai guru itu kadang memang menjadi penghukum, kadang menjadi pembuat merasa bersalah, kadang juga menjadi teman, kadang menjadi pemantau dan manajer. Nah, kalau agar supaya kita kurangi ini yang sebagai posisi penghukum, seperti apa tipsnya untuk kita dan bisa konsisten pada minimal posisi teman dan manajer itu seperti apa? Mungkin perlu dijelaskan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini tentang posisi kontrol. Sebagai kita terkadang di posisi penghukum, terkadang juga di pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Di sini kan
sebagai penghukum. Misalnya ada seorang peserta didik di sekolah kita yang tidak mau mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, biasanya kita sebagai seorang guru, karena anak-anak peserta didik tidak mematuhi itu, maka kita memberikan hukuman. Biasa hukuman ringan, keliling di lapangan seperti yang ditayangkan tadi di video. Diberi hukuman dengan mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Tetapi seharusnya sebagai seorang pendidik kita tidak boleh memiliki posisi ini sebagai penghukum, karena biasanya kalau kita memberikan seperti itu, terkadang siswa malas lagi datang ke sekolah, pembelajarannya mungkin tidak aktif lagi karena dia mengatakan kalau saya pasti bersalah, saya diberi hukuman atau sanksi. Kalau pembuat merasa bersalah, itu yang tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Harmiati. Maksudnya ketika kita memberikan kalimat-kalimat kepada seorang peserta didik, kalimatnya itu sangat menyentuh hatinya sehingga peserta didik itu merasa dirinya sangat bersalah sekali. Lanjut, sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini di sekolah kita, alhamdulillah semua guru dengan siswa saling berkolaborasi, menempatkan posisinya sebagai teman terhadap peserta didiknya. Misalnya ketika ada pembelajaran di kelas, semua siswa merasa dirinya sangat dihargai dan dihormati oleh gurunya apabila dia saling bekerja sama dengan gurunya, saling bercanda. Terus sebagai pemantau di sini adalah dia mengawasi kapan seperti tadi kita lihat di video, pemantau, dia memantau siswanya siapa yang terlambat datang, dia memberikan arahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terus posisinya sebagai manajer itu kalau di suatu kesatuan itu sebagai seorang pemimpin yang memimpin atau mengelola suatu pendidikan, kesatuan pendidikan, yaitu perannya adalah menyusun perencanaan di sekolah, menyusun struktur organisasi, memimpin dan memotivasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan memantau kinerja guru-guru dan peserta didik. Jadi untuk itu kita di sekolah harus mengembangkan yang namanya budaya positif di sekolah. Kita harus membangun budaya positif ini dengan melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Tidak ada lagi yang saling mengejek. Pokoknya kita harus berkolaborasi dengan baik, karena tanpa kerjasama Bapak Ibu di sekolah kita tidak akan berkembang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.